Sobat HTL yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi nih bersama Home to Light, tentunya dengan siaran Instagram yang membangun, memotivasi, menguatkan, dan pastinya menegur kita semua. Hari ini kita akan melakukan Q&A bersama siapa? Bersama Kak Rachel. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Kak Rachel. Tema yang diangkat yaitu tentang give the best. Apa itu give the best? Berikan yang terbaik. Berikan buat siapa? Pastinya dong buat Tuhan. Nah, semoga jawaban yang akan disampaikan oleh Kak Rachel boleh memberkati kita semua. Oke, jadi Rachel akan mulai dengan pertanyaan yang pertama, apa yang harus kita berikan buat Tuhan? Apakah seperti ini, memberikan persembahan yang banyak, pelayanan di gereja setiap hari, baca Alkitab sampai habis, belajar nyanyi supaya bisa nyanyi yang bagus buat Tuhan? Sebenarnya semuanya ini, tindakan ini tuh baik ya teman-teman, tapi kalau misalnya tidak didasari atau tidak dilandasi dengan motivasi hati yang benar, maka semuanya ternyata sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan pernah menuliskan di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, di dalam firman Tuhan dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi di sini kita dapat mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu melihat kepada hati kita. Jadi meskipun tindakan kita kelihatannya suci, tindakan kita kelihatannya baik, tapi kalau motivasi hati kita salah, maka itu sia-sia di hadapan Tuhan. Makanya kenapa Tuhan tidak pernah membenarkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus seringkali bertemu dengan mereka dan Tuhan selalu mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Salah satunya ditulis di dalam Injil Matius ayat yang Injil Matius 15, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ini peristiwa ketika Tuhan Yesus sedang bertemu dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan Yesus berkata begini, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Seperti yang kita lihat, Tuhan selalu refer ke hati kita. Tuhan selalu lihat duluan ke hati kita, baru ke tindakan kita. Kenapa begitu teman-teman? Karena ketika kita mengasihi Tuhan, kita memberikan hati kita kepada Tuhan, maka segala sesuatu perbuatan kita akan mengikuti. Ketika hati kita benar, perbuatan kita juga akan benar. Tetapi kita bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang kelihatannya itu baik, padahal hati kita sebenarnya tidak benar, motivasi hati kita belum benar di hadapan Tuhan. Seperti itu. Makanya sebenarnya apa sih yang bisa kita berikan yang terbaik, yang kita bisa berikan buat Tuhan? Sebenarnya adalah hati kita. Karena ketika kita mengasihi, pasti kita ingin menyenangkan orang itu dong. Ya kan, misalnya kita mengasihi orang tua kita, maka pasti kita akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang membuat dia senang. Rasanya bohong banget ya kalau misalnya kita bilang aku mengasihi kamu, tapi kerjanya bikin susah mulu, kerjanya bikin sedih mulu, itu kayaknya gak bener tuh ya. Tapi ketika kita mengasihi seseorang, pasti kita berusaha memberikan yang terbaik buat orang itu. Sama dengan ketika kita mengasihi Tuhan, pasti tindakan-tindakan kita akhirnya mengikuti. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita memberikan hati kita kepada Tuhan, maka kita juga ingin melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Makanya selalu Tuhan bilang hati kita dulu, baru tindakan kita. Karena tindakan akan mengikuti hati kita. Nah, ayat terakhir untuk menjawab pertanyaan ini juga Tuhan tuliskan nih di dalam Matius 22. Ayatnya yang ke-37. Pada saat ini Tuhan Yesus menjawab nih kepada ahli Taurat yang mencobai dia dengan bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat?" Dan Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Jadi yang bisa kita berikan buat Tuhan yang terbaik adalah hati kita, kasih kita kepada Tuhan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Berikan kita alasan mengapa kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jawabannya simpel sih, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan memberikan segala-galanya buat kita. Tuhan turun ke bumi demi kita, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tuhan mengalami berbagai macam penderitaan juga ketika di bumi, dan pada akhirnya
Tuhan menyerahkan nyawanya juga untuk kita. Dia disiksa, dia menderita, dia disalibkan untuk kita. Manusia-manusia yang sama sekali gak layak, yang kerjaannya seringkali menyakiti Tuhan, tapi Tuhan kasih nyawanya buat kita. Sepertinya tidak terlalu berlebihan ya, kalau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena sebenarnya, pengabdian kita pun tidak akan pernah bisa membalas kasih-Nya yang begitu besar buat kita semua. Kita yang berkali-kali menyakiti Tuhan, Tuhan selalu dengan open arms, Tuhan mengampuni kita, Tuhan melupakan masa lalu kita. Selama kita mau bertobat, Tuhan selalu membuka dirinya untuk menerima kita apa adanya. Padahal kita aja sebagai manusia yang banyak salah, seringkali mungkin sulit untuk mengampuni orang lain. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar, Dia Tuhan yang sempurna, tak pernah melakukan kesalahan apapun, tapi bisa menerima kita apa adanya, bahkan mengasihi kita dengan luar biasa. Jadi sebenarnya mungkin kurang tepat apabila kita mengatakan kita harus memberikan, karena Tuhan juga tidak mengharuskan, karena Tuhan selalu ingin kita melakukan semuanya itu dari hati kita dan bukan karena paksaan. Kita memberikan yang terbaik karena memang kita mengasihi Dia. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita mengesampingkan ego supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan? Dengan menyadari bahwa sebenarnya kita itu manusia berdosa yang gak layak. Dan kalau bukan karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita sebenarnya sudah binasa. Dan keselamatan itu Tuhan berikan for free untuk kita semua. Dengan menyadari itu dengan sepenuhnya, maka kita akan juga menyadari bahwa pemberian kita yang terbaik pun sebenarnya gak cukup untuk membayar itu semua. Tapi ya itulah satu-satunya yang bisa kita berikan buat Tuhan. Bisa dibilang seperti kita utang sama Tuhan, tapi kita gak pernah bisa bayar. Jadi ya satu-satunya cara, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Pertanyaan keempat, bagaimana dan sikap seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghormati Tuhan? Hidup sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan teladannya Tuhan. Kita berusaha untuk memperbaiki karakter kita, sikap kita, sesuai dengan teladan Kristus. Semakin hari harus semakin baik. Kita berlaku selayaknya anak Tuhan, sebagaimana Tuhan mengajarkan kita di dalam firman Tuhan. Itu adalah cara kita menghormati Tuhan. Kita menghormati ajaran-ajarannya juga. Dan kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Pertanyaan kelima, di mana dan kapan kita bisa berikan yang terbaik buat Tuhan? Tentunya di mana aja dan kapan aja. Karena kan Tuhan selalu melihat kita juga. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau hati kita mengasihi Tuhan, di mana aja, kapan aja, dilihat orang ataupun enggak, kita juga akan tetap melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Kita akan tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan.